Oh, kayaknya mereka salah satu geng serigala hitam tuh. Bang, ada orang mau mati tuh. Hah? Woi, berani banget lu masuk ke kawasan serigala hitam sendirian. Lu mau mati ya? Mata biru dan bekas luka di mata kirinya. Woi, jawab gua bangsat. Tapi ya, semenjak lu masuk kawasan ini, lu udah ditakdirkan untuk mati di sini. Bang, diem bang. Jangan teriakin dia bang. Hah? Kenapa? Lu takut? Bukan gitu bang. Dia yang kemarin udah obrak-abrik Jin Jackson bang. Coba deh, perhatikan baik-baik wajahnya. Mata biru dan bekas luka di mata kirinya. Woi, Cakar Biru, ada apa lu datang ke wilayah serigala hitam? Bang, nyantai bang ngomongnya. Jadi itu sebutan baru gua, Cakar Biru si penghancur. Bagus juga. Tapi sayangnya, gua nggak mau bercahaya bro. Orang seperti gua nggak layak berdiri di samping matahari yang sangat cerah. Tapi gua akui, nama itu keren banget bro. Gua ingin bertemu ketua lu, bawa dia ke sini. Bang, di depan ada Cakar Biru. Kalian disuruh ke depan buat hajar dia. Cih, kenapa dia datang ke tempat kumuh yang kayak gini? Ayo semuanya, kita kasih pelajaran buat dia. Bang, Cakar Biru si penghancur ada di depan bang. Katanya dia ingin mengalahkan Bang Daniel. Mengalahkan gua? Iya bang, anggota yang lainnya lagi melawan dia di depan. Oke, gua akan pergi menemuinya. Cakar Biru si penghancur. Sial, nama sebutan lu mencolok banget bro. Anjir. Jadi ini kekuatan dari Cakar Biru si penghancur. Ngeri banget cok. Sial, padahal gak butuh lama gua kesini. Tapi dia udah bikin teper separuh dari anggota gua. Oh, jadi lu ketua dari geng serigala hitam. Ya, gua Daniel, ketua serta pendiri dari geng serigala hitam. Ada masalah apa lu? Tiba-tiba menyerang geng gua. Gua perkenalkan diri gua dulu. Rasanya kurang sopan kalau lu udah memperkenalkan diri lu. Kenalkan, gua Leonardo. Panggil aja gua Leo. Cakar Biru si penghancur juga boleh. Itu pun kalau lu mau. Oke, gua jawab pertanyaan lu. Gua datang ke sini ada urusan sama lu. Lu mau duel sama gua? Bawaan gua udah bilang ke gua. Kalau lu maunya begitu, akan gua ladenin bro. Tujuan gue yang sebenarnya ke sini hanya ingin berbicara sama lu. Berbicara? Lantas mengapa lu menyerang anggota gua? Maaf bro, gue tadi hanya bikin lelucon sedikit, tapi anggota lu menganggapnya serius. Lalu anggota lu mulai menyerang gue duluan. Jadi, apa boleh buat, gue hanya melakukan pembelaan diri bro. Lelucon apa yang lu buat? Mau apa lu? Kayaknya gue bakal sedikit bermain-main di sini. Kayaknya seru. Gue ingin mengalahkan ketua kalian. Mungkin. Lantahi dulu mayat kami. Oke, lu panggil anggota lainnya. Suruh mereka ke sini. Sekalian, kasih tahu Bang Daniel. Siap bang, di depan ada Cakar Biru. Kalian disuruh ke depan buat hajar dia. Cih, Apa dia benar? Iya bang. Oke, lu mau berbicara tentang apa sama gua? gue ingin berbicara sama lu. Hanya 4 mata, lu sama gue. Oke, ikut gua. Kita ke dalam. Fuki, pastikan. Jangan ada yang ke dalam sebelum kami keluar. Baik bang. Tapi dia berbahaya banget bang. Lu jangan khawatir. Baik bang. Ayo Leo. Iya. Jadi, apa yang mau lu tanyain dari gua? Dolmer. Hah? Dolmer. Itu yang mau gue tanyakan sama lo. Gue tahu, lu tahu sesuatu tentang obat itu. Dolmer. Gua nggak tahu. Obat apa itu Dolmer? Jangan pura-pura nggak tahu bro. Gue tahu semuanya tentang lu. Dari distrik 3. Lu pasti tahu rumor itu. Gue telah obrak-abrik geng Jackson. Alasan gue masuk geng itu hanya untuk mencari tahu tentang obat itu. Iya, yang gue maksud adalah Dolmer. Lalu, apa alasan lu obrak-abrik geng itu? Tepatnya 3 hari setelah gue join ke geng itu, gue mulai gak suka sama geng itu. Mereka selalu melakukan hal yang sangat tidak senonoh, memperkaos, bahkan mereka berani mukulin anak kecil. Makanya, gue menunggu momen yang pas. Setelah gue mendapatkan yang gue inginkan, pada malam itu, gue langsung obrak-abrik tuh geng. Walaupun Telo, ketua geng Jackson, tidak sekuat gua, tetap gua nggak bisa kalahin ini orang. Kalau gua duel sama dia, nggak kebayang sama gua. Kalau dia ngamuk bakal kayak gimana. Bawahan Telo aja 50 orang, bisa dikalahkan sama dia seorang diri. Daniel, nama lu Daniel kan? Iya, kenapa?
balik lagi ke pembahasan awal. Gue ingin tahu tentang Dolmer. Oke, akan gua kasih tahu sama lu. Sepertinya lu juga udah tahu banyak tentang gua. Tapi informasi ini gak gratis. Apa yang harus gue lakukan? Lu gabung ke kelompok gua selama 1 tahun. Seperti lu gabung ke Jackson dulu ketika lu ingin mencari tahu obat itu. Tapi jangan sampai diobrak-abrik juga geng gua. Kalau itu segimana kebiasaan kelompok lu? Kalau buruk mungkin aja. Jangan dong. Jadi gimana? Mau gabung? Gue gabung demi obat itu. Oke, bakal gua jelasin sekarang. Pastiin volume kuping lu fullin. Udah full ini. Itu congor lu juga fullin volumenya. Buset, congor dong. Oke, gue jelasin nih. Dolmer, obat pil penenang tingkat tinggi. Obat ini digunakan untuk menghilangkan stres berat, trauma emosional, dan kecemasan ekstrim. Biasanya, setelah mengkonsumsi Dolmer, sensasinya tenang, seperti tenggelam dalam pelukan hangat, tanpa beban pikiran sedikit pun. Tapi ada yang gak beres beberapa bulan ke depan. Seseorang identitasnya tidak diketahui, mengubah resep asli Dolmer secara diam-diam. Obat yang tadinya menyembuhkan, berubah menjadi senjata pembunuhan. Efek setelah mengkonsumsi Dolmer yang telah diubah, 5 menit kemudian, orang yang mengkonsumsinya, pertama, merasa rileks dan seperti melayang. Banyak yang menggambarkan sebagai seolah siap masuk surga. 6 menit sampai 20 menit, sel-sel tubuh mulai melemah dan membusuk dari dalam secara perlahan dan merasa sakit. Jaringan otot dan saraf mati satu persatu. 21 menit sampai 30 menit, tubuh mulai runtuh, kulit menjadi pucat kebiruan, pupil melebar, dan detak jantung melambat drastis. 30 menit kemudian, jiwa korban terasa ditarik keluar secara perlahan. Beberapa saksi menyebutkan mereka melihat wajah korban menatap kosong ke langit-langit sambil tersenyum, lalu berhenti bernapas. Kayaknya lu tahu banyak tentang Dolmer. Kayaknya lu masih menyembunyikan sesuatu dari gua. Lu tahu kan, gue deket sama kelompok mafia di daerah ini. Iya gue tahu. Apa jangan-jangan mereka? Iya, seperti yang lu duga, mereka menyeludupkan obat itu. Selain itu, dulu gue pernah sekali mengkonsumsi Dolmer sebelum resepnya diubah. Jadi gue tahu betul sensasinya bagaimana. Hah? Gue nggak akan tanya itu. Sepertinya lu dalam masalah besar waktu itu. Gue lebih penasaran, apa mereka menyeludupkan obat itu juga disebarkan ke publik secara bebas? Dasar. Dolmer diseludupkan secara rahasia, bukan untuk dijual bebas, tapi sebagai alat eksklusif. Contohnya, senjata biologis dalam bentuk pil, dan digunakan oleh kalangan tertentu, mafia kelas atas, agen bayangan, atau bahkan pejabat tinggi yang ingin menyingkirkan lawannya secara bersih dan tak terdeteksi. Cih, gimana pun caranya, gue harus mencari obat penawarnya. Gue butuh lokasi pembuat Dolmer ini. Lu tahu siapa pembuat asli Dolmer sebelum obatnya diubah? Iya, semua orang di sini pasti tahu. Dia adalah Dr. Kevin, tapi dia meninggal 5 bulan yang lalu. Kenapa lu sangat ingin tahu tentang obat ini? Dan dari mana lu tahu tentang obat ini? Sekarang giliran gue yang bertanya. Pak Bos yakin saya pakai baju ini nanti malam? Ini kurang seksi loh Pak, kalau buat godain koruptor itu. Saya sangat yakin dengan pakaian itu. Buat dia jatuh cinta sama kamu, Salsa. Baiklah Pak. Akan aku buat dia tergila-gila padaku dengan cara yang sangat elegan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang janda elit sepertiku. Hahaha.